untuk malam ini sudah berada di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Tadi kita telah melaksanakan puasa sunnah Yaumul Tarwiyah, yaitu hari ke-8 di bulan Dzulhijjah. Yang puasa tersebut biasa kita niatkan dengan puasa Yaumul Tarwiyah, yang pada pertemuan Kamis lalu ini sudah sedikit kita bahas. Kenapa hari ke-8 di bulan Dzulhijjah ataupun tanggal 8 di bulan haji itu disebut dengan hari Tarwiyah. Begitupun pada malam hari ini berarti sudah masuk kepada malam yang ke-9 di bulan Dzulhijjah. Dan kita sudah menyebutnya daripada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah itu Yaum Arafah. Begitupun ibadah puasa sunnah yang kita lakukan, yang kita niatkan dengan puasa Yaum Arafah, puasa sunnah di hari Arafah, hari ke-9. Artinya saudara-saudara kita yang muslim yang pada saat ini diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan rukun iman yang kelima, ibadah haji ke Baitullah, dimulai sekarang ini sudah masuk kepada puncak daripada pelaksanaan ibadah haji. Sudah berada di padang Arafah. Nah, hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang pelaksanaan ibadah puasa yang hukumnya sunnah. Ini dalam bulan haji yang lebih dominan kita laksanakan di 2 hari sebelum tanggal 10, sebelum hari raya Idul Adha, Tarwiyah dan Arafah. Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, man sobahat hadhil ayyam akramahu Allah bi'asrati asya'a. Seseorang yang melakukan ibadah puasa sunnah pada hari-hari tertentu, termasuk hari Tarwiyah, termasuk hari Arafah, atau puasa sunnah di hari-hari yang lain. Man shoma hadhil ayyam aqrabahu Allah bi asrati asya. Siapa orang yang melaksanakan puasa hadhil ayyam di dalam beberapa hari yang telah ditentukan, yang puasa tersebut adalah sunnah hukumnya, maka aqrabahu bi asrati asya. Orang tersebut akan mendapatkan karomah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bi asrati asya, dengan 10 bentuk kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang yang melaksanakan puasa sunnah, termasuk pada hari
tarwiyah dan juga pada hari Arafah. Yang sasak jeruk. Yang pertama, dari yang 10 kemuliaan tersebut dikatakan al-barakatu fil umri. Usia ataupun umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut ini semakin ia bertambah usia, umur bertambah, kebiasaan baiknya ia lakukan secara bertambah, maka ini yang dikatakan al-barakatu fi umri. Orang tersebut akan diberikan di dalam usia yang dia miliki ini dengan keberkahan diberikan oleh Allah. Apa keberkahan itu? Maka keberkahan itu ulama mendefinisikan asyadatul khair ma'al khair. Semakin bertambahnya kebaikan dari kebaikan yang lain. Ini yang dikatakan sebagai definisi berkah. Kebaikan semakin bertambah dengan sebab melakukan kebaikan yang lain. Orang tidak akan bisa mendapatkan keberkahan kalau tidak melakukan satu kebaikan. Maka dengan sebab kebaikan yang dia lakukan, ziyadatul khair ma'al khair, kebaikan tersebut akan semakin Allah tambahkan pada dirinya dalam konteks umum. Ingat. Jadi ketika kita mendefinisikan tentang masalah berkah, bukan dalam artian yang sempit. Kadang-kadang kita mengartikan keberkahan itu, mendefinisikan keberkahan itu terkadang. Contoh lebih dominan kepada materi. Terkadang kita melihat seseorang bernama A, usahanya tinggal seperti itu aja, kerjanya tinggal seperti itu aja, tapi akan menimpa buah berkah. Tidak hanya itu. Memang sebagian seperti itu. 4, 7, 7, 8, 9, 10. Keberkahan itu Mudah. yang sesungguhnya pada saat dia mampu melakukan kebaikan. 1, 2. Kalau tadi ziyadatul khair ma'al khair, maka bila waktu setelah dia melakukan satu kebaikan ini akan semakin banyak kebaikan yang sering dia lakukan. Itu dan berarti. aku dok dan coba body. Maka dengan sebab kebaikan yang dilakukan seseorang pasti ada balasan dari Allah. Anomali gitu terlalu bias. Anomali bergabung. Baik balasan dalam bentuk dunia yang diberikan Allah. Petropa anomalinya Pada ada. saat memang seseorang tersebut sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang jelas definisinya apapun tentang masalah berkah ini bagi orang-orang yang melaksanakan puasa sunnah baik di hari Tarwiyah kemudian hari Arafah besok, maka al-barakatu fil umri akan Allah berikan berkah dalam Ropa tripa. ya. Karena berkah itu orang itu nggak banyak, harusnya nggak banyak, tapi selalu cukup. Ya. Kan ada orang yang hartanya banyak, udah banyak, ada apapun nggak pernah cukup. Mau nggak cukup, ini kan cukup. Tata sahur. Bisa seperti itu. Anomali tempe. Yang Pepe. tidak bisa, Anomali. tidak didefinisikan dalam artian yang sempit. Anomali mie. Anomali mie panci. Pakai Ini yang pertama. yang Yang kedua, ini sebagai bentuk daripada pancaran poin yang pertama keberkahan. Apa? Waziyadatul mali. Imali. Orang tersebut akan ditambahkan
Bertambah harta dengan sebab melakukan kebaikan itu termasuk bagian dari berkah. Karena ziyadatul khair, semakin bertambahnya kebaikan. Tadi di poin pertama, seorang yang melaksanakan puasa sunat menurut sebagian ulama akan diberikan keberkahan usia. Di poin kedua akan semakin ditambahkan dari segi harta atau materi. Dan ini merupakan bagian daripada poin yang pertama, yaitu keberkahan. Walhibdu fi ni'amihi. Seseorang tersebut di poin yang ketiga akan terjaga, terpelihara dari berbagai jenis macam penyakitnya yang menurut secara adab adalah merupakan aib, sesuatu yang tak pantas. Dan ada kan seseorang terkadang diberikan penyakit oleh Allah yang dengan penyakit tersebut terkadang mendapatkan pada sebelah mata dari orang lain. Penyakit-penyakit yang dianggapnya sebagai bentuk aib. Ya. Dan kalau kita demam itu penyakit biasa, tidak menjadikan bahasanya aib. Kan ada penyakit-penyakit yang pada saat orang tersebut terhidup oleh penyakit tersebut, maka seolah-olah itu bukan hanya penyakit, tetapi sekaligus aib. Nah, orang yang melaksanakan puasa sunat itu banyak melaksanakan puasa sunat, maka walhibdu fi ni'amihi ini akan terjaga dari mungkin penyakit-penyakit yang dianggap aneh. Seperti para nabi, para rasul, itu kan mereka manusia biasa sama seperti kita. Ya. Nabi dan rasul adalah merupakan manusia. Tetapi tidak seperti manusia seperti kita. Artinya mereka semuanya dipenuhi dan disifati oleh sifat-sifat manusia biasa seperti kita. Para nabi dan rasul, termasuk baginda Rasul Nabi Muhammad. Dan akidah nabawiyah ini, kalau kita bahas tentang masalah tauhid, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid nabawiyah. Kalau tauhid uluhiyah jumlahnya ada 41. Akidah nabawiyah jumlahnya ada 9. Artinya sesuatu yang harus kita tahu, mengerti dan hafal terhadap hal-hal yang berhubungan dengan para nabi dan rasul. Di antara sesuatu yang ada di para nabi dan rasul adalah tentang masalah sifat wajib dan sifat mustahil, juga sifat jaiz. Ini kan akidah. Yang awal wajib kalau bisa dimarifatin ilahi istiqomah. Wa yajibu ala kulli saksin minal mukallafin ayyarifah. Wajib setiap manusia yang mukallaf sudah balik dan berakal ayyarifah untuk mengetahui terhadap apa aqaid uluhiyah yang jumlahnya 41, aqaid nabawiyah yang jumlahnya ada 9. Itu seluruh umat, seluruh manusia wajib mengetahui ayyarifah. Maka aktualisasi, bicara aktualisasi berarti bukan hanya orang-orang muslim saja. Sasarannya adalah semua manusia yang ada. Tadi dikatakan ada sesuatu penyakit yang mungkin bisa dianggap aib kalau seseorang terhidap penyakit itu.
Di para nabi dan rasul ada salah satu sifat yang wajib kita ketahui. Apa? Sifat jahil. Des, kita diambil kunci. Sifat Di jahil atas. yang ada di para rasul adalah Udah ada yang di- disebut dengan aradul basariyah. Ya. Jadi kan kalau sifat wajib di rasul ada empat ya. Dari mulai sini tabligh, amanah dan fatwa. Ini wajib, itu wajib kita tahu tuh. Berikut artinya apa aja. Terus sifat mustahil yang menjadi lawan kata daripada empat sifat wajib tadi. Kizib, khianat, khidmat, biladah. Berarti apa tuh? Empat wajib, empat yang tidak mungkin, artinya mustahil. Lawan daripada wajib. Satu sifat jadi ada di para rasul. Apa? Aradul basariyah. Jadi itu asal kata dari bahasa Arab, jajah yang artinya boleh. Arti sifat jadi itu di para rasul, bahkan di Allah sekalipun artinya boleh ada, boleh tidak. Karena sifatnya, hukumnya hanya boleh. Kalau wajib, berarti wajib ada di rasul. Kalau mustahil, maka wajib tidak ada di para rasul. Apa? Rasul memiliki sifat sidik, artinya benar. Baik ucapan, tingkah laku, perbuatan. Maka kan memiliki sifat mustahil. Apa? Itu bohong. Maka mustahil yang namanya para rasul, terutama Nabi Muhammad, itu melakukan kebohongan. Nggak mungkin. Karena memang sudah menjadi sifat mereka. Wajib, sidik, mustahil, bohong. Itu wajib. Di para rasul memiliki sifat sidik, benar, ucapan, tingkah laku, perbuatan. Karena apa? Mereka kan merupakan delegasi dari Allah. Orang-orang yang menjadi utusan Allah. Nggak mungkin Allah mengutus hamba-Nya yang membawa syariat agamanya, membawa risalah ajarannya, kemudian orangnya dikasih sifat suka bohong. Nggak mungkin. Ini di antara contoh. Ada satu sifat wajib di para rasul, yaitu sifat sidik, maka mustahil yang namanya rasul itu izin, artinya bohong. Di Allah ada sifat jahil, ada. Di Rasul pun ada sifat jahil, ada. Sifat jahil itu antara wajib dan mustahil. Karena definisikan boleh ada, boleh tidak. Sifat jahil di para Rasul adalah disebutnya sifat aradul basariyah. Aradul basariyah itu bahasa kitanya sifat manusia biasa seperti kita. Itu aradul basariyah. Betul. Manusiawi kita nih. Manusiawi. Kita akan menilai orang ketika melakukan sesuatu aja itu manusiawi. Nah itu sifat aradul basariyah. Kita tadi habis puasa di sunat, ya kan? Lapar ya? Dari pagi kita bisa lapar ya? Manusia kalau lapar dulu, kalau kalian tidak, kudu makan. Manusia ya? Rasul begitu. Bukan berarti mentang-mentang Rasul ketika lapar dia tidak makan, ya kan? Para Rasul kalau lagi lapar dia juga makan. Itu kan sifat manusia. Mentang-mentang Rasul, misalnya lapar nggak makan, manusia. Disifati sifat aradul basariyah. Pada saat mereka lelah, capek, ngantuk, tidur, sama kayak kita dulu kita tidur yang banyak kan. Gitu. Pada saat mereka haus ya haus.
Setiap yang terjadi para rasul dalam sifat ar-ruhul basariyah, sifat manusia biasa, makannya, minumnya, cara tidurnya, cara Allah memberikan penyakitnya, itu tetap tidak sama dengan kita. Nggak mungkin yang namanya rasul itu dikasih penyakit yang aneh-aneh. Rasul itu kalau penyakit itu kayak baginda Rasul Nabi Muhammad. Belum pernah saya mendengar Rasul dikasih penyakit bisu, enggak. Rasul memiliki penyakit kulit panok misalnya, enggak. Dan kayaknya kalau orang dikasih penyakit panok itu udah dia sudah mata di panok. Ya. Apalagi kalau juga dengan penyakit-penyakit yang aneh, itu tidak dikasih oleh Allah seperti itu. Karena apa? Karena bisa saja penyakit yang Allah turunkan kepada hambanya bisa menurunkan harkat dan martabat orang tersebut. Tapi untuk di para rasul itu tidak. Tetap mereka dikasih penyakit oleh Allah, tapi dengan penyakit-penyakit yang tidak sampai menjatuhkan atau menurunkan harkat dan martabat Rasulullah. Rasul tumor misalnya. Mungkin apalagi kalau kita misalnya bahasa penyakit-penyakit aneh sekarang. Tidak, Rasul itu tetap dikasih penyakit oleh Allah sebagai bentuk menunjukkan bahwasanya mereka pun adalah manusia biasa, tapi tetap dibedakan. Muhammad bin Basar, Maisa al-Basari. Nabi Muhammad itu adalah manusia, tapi bukan manusia seperti kita. Kalau kita ambil jenis bebatuan, yang namanya jenis batu kan banyak. Dari mulai batu mulia, ada permata, mungkin ada intan, ada kristal. Ya Rasul mungkin di antara yang itu, permata, mutiara, intan. Nah kita kerikilnya, koralnya, kita masih jenis batu itu juga. Jadi Muhammad bin Basar, Muhammad itu adalah manusia, tapi walaysa kal-basar, tidak seperti kita manusia. Tapi tetap mereka selalu diberikan dengan sifat ar-ruhul basariyah sebagai bentuk menunjukkan bahwasanya mereka itu pun manusia yang disifati oleh sifat-sifat kemanusiaan, sifat manusia. Nah orang yang melaksanakan banyak puasa sunnah, wahiddu minal iyal, akan dijaga oleh Allah dari penyakit-penyakit yang sifatnya tadi seperti itu, yang bisa menurunkan harkat martabat. Nggak mungkin kepada manusia, kepada hambanya Allah tidak memberikan penyakit. Sehebat apapun ibadahnya, serajin apapun ibadahnya, pasti tetap diberikan penyakit oleh Allah. Ya cuma itu, dikasih penyakitnya bukan penyakit yang aneh-aneh, yang bisa menurunkan harkat dan martabat mereka. Maka orang yang sering melaksanakan puasa sunnah ini kata ulama wahidun yang akan dijaga orang tersebut dari penyakit-penyakit kali yang bisa sekaligus mendatangkan aib dari penyakit tersebut. Waktu virus sayati pasti akan diibarati dari berbagai perbuatan yang buruk. Kita manusia tempat salah lupa, ma'al khata wa nisyan. Manusia itu tempat salah lupa. Pekerjaan kita tuh salah lupa, lebih jarang yang benernya. Aktivitas yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik disengaja atau tidak, pasti yang namanya kita manusia banyak melakukan salah, banyak melakukan dosa. Ketika kita bicara dosa yang ada pada diri kita,
dosa kecil kita. Dosa kecil kumpulin aja. Oh, setiap hari, tiap detik, tiap waktu. Akhirnya kan membunuh juga. Maka ada bangsa kafarot ataupun kifarot, orang yang sering banyak melaksanakan puasa sunnah terkhusus di 2 hari Tarwiyah dan Arafah, maka orang tersebut wakilu disayati akan mendapatkan kafarat daripada kejelekan atau dosa-dosanya. Seperti orang yang memiliki aktivitas istiqomah keseharian dalam 5 waktu, dari rumah berangkat ke masjid, menuju sholat, melakukan sholat berjamaah, kan itu ada kafarat. 1 langkah pengampun dosa, 1 langkah mengangkatkan derajat. Itu kafarat. Di situ kita tidak istighfar, sedang tidak minta ampun kepada Allah. Di situ kita tidak sedang melakukan taubat, hanya melaksanakan aktivitas ibadah kita sehari-hari. Tapi sungguh pun pada saat itu kita tidak istighfar, kita tidak bertobat secara sungguh-sungguh karena sedang melakukan kebaikan yang menjadi aktivitas, maka jadi kafarat, penghapus, pengganti daripada dosa. Dosa itu yang ada yang perlu diistighfari, ada yang perlu ditaubati. Tapi ada yang tanpa istighfar, tanpa taubat, itu diampuni kafarat. Contohnya ini tadi, dari rumah ke masjid, kata Rasul 1 langkah menghapus dosa, 1 langkah mengangkat derajat. Kira-kira dari rumah sampai masjid istighfar ini ada lupa kita Allah karena kita sedang menggunakan kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat, maka secara otomatis sesuai daripada hadis yang dikatakan Rasul dalam kitab Tarhib wa Tarhibnya, yaitu ada 1 langkah kaki, setiap 1 langkah kaki penghapus dosa, setiap ayunan langkah kaki yang satunya lagi adalah pengangkatan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk kita melaksanakan puasa sunnah. Kita melihat puasa aja sunnah, menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh Rasul. Di situ kita sedang tidak meminta ampunan dosa, di situ kita sedang tidak menjalankan taubat, tapi apa? Waktu biru disayati sekaligus di samping akan diberikan pahala sunnah, akan dijadikan kafarat daripada dosa-dosa kecil kita dan kehidupannya. Jadi kafarat itu khusus untuk dosa kecil, dosa besar enggak. Kalau dosa besar ya harus tobat. Gitu. Kita dulu misalkan sering mabuk, minum keras. Ya kalau itu tobat. Ya, berhenti, menyesal, udah beres. Ya. Dan kalau dosa-dosa kecil senang pekerjaan kita tiap hari. Kalau harus disarankan tobat, mungkin 1 hari kita harus berapa kali tobat kepada Allah. Makanya dosa-dosanya seperti itu tidak perlu ditobati karena itu dosa kecil. Cuma kalau sering banyak, maka ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah itu Allah jadikan sebagai bentuk kafarat daripada kejelekan atau kesalahan kita. Gak usah dari akidah kita, ataupun gak usah dari juhur, dari waktu juhur ataupun dari pagi, dari selepas asar aja sampai sekarang dosa kecil yang kita lakukan. Udah gak kedatang kita banyak, makanya itu tadi ada kafarat. Datangnya kita ke masjid mendapatkan kafarat dari Allah. Taklimnya kita pada saat ini itu pun ada kafarat pengampun dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan tadi kita ibadah puasa sunnah di hari Tarwiyah, apalagi itu dari pagi sampai sore, selama 1 hari itu kita dipenuhi kafarat daripada kesalahan ataupun dosa. Nah ini seseorang yang melaksanakan puasa sunnah di hari-hari tertentu, maka akan mendapatkan keistimewaan
istimewa dari Allah dalam bentuk kemuliaan, di antaranya tadi bertakbir bisayyati. Orang tersebut akan puasanya akan dijadikan kafarat daripada kesalahan. Wa tad'ibu li hasanati. Di samping orang tersebut mendapatkan kafarat daripada dosa, juga akan mendapatkan pelipat gandaan balasan kebaikannya, balasan ibadahnya. Yang seharusnya orang tersebut menjadi hasanati falawatu amsalihah, dari setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Maka pada saat seseorang dibarengi dengan melakukan puasa sunnah seperti Arafah dan Tarwiyah, maka ini akan lebih dilipat gandakan wa tad'ifu li hasanati. Bisa saja yang minimal 10 menjadi 7. Yang aturan 70 bisa saja 700. Dan Rasulullah hadisnya dalam hadisnya menjelaskan hal seperti itu. Amal manusia, amal orang yang beriman, minimal Allah balas dengan 10 kebaikan. Itu minimal. Terkadang Allah memberikan balasan lebih dilipat gandakan lagi. Entah itu 70, entah itu 700, entah itu 10. Bahkan ada kafiroh dengan pelipat gandaan yang banyak yang tak terhingga. Nah ini tadi dikatakan man shoma hadhil ayyam akramahu Allahu bi asrati asya'. Orang yang melaksanakan puasa-puasa sunnah di hari-hari ini, Tarwiyah, Arafah ataupun hari-hari tertentu, maka di dosa ia dapat melipat gandaan daripada ibadah yang dia lakukan, dia dapatkan. Seorang kita nih, orang zuhur kita yang tadi kita lakukan, kita sedang melaksanakan puasa Tarwiyah, dengan sholat zuhur yang kemarin yang kita lakukan puasa itu, balasannya ada ini. Tapi lihat salat ini, orang tersebut sedang melakukan kebaikan yaitu puasa sunnah, kemudian dia melakukan ibadah, maka akan dibalas dengan balasan yang melibatkan. Besok ada puasa Arafah. Sholat zuhurnya kita besok ini sedang melaksanakan puasa Arafah dengan sholat zuhurnya kemarin yang kita lagi nggak puasa. Beda balasan dari Allah. Bisa lebih mendapatkan pelipat gandaan balasan dari Allah. Karena ini nanti wa tad'ifu li hasanati, akan dilipat gandakan dari apa kebaikan yang dilakukan. Wa tashidu li sakarati mautihi, orang yang banyak melaksanakan puasa sunnah, terus di puasa-puasa tertentu yang sifatnya hanya terjadi 1 tahun 1 kali. Arafah, Tarwiyah itu 1 tahun 1 kali. Anjuran syariat untuk melaksanakan bulan besok nggak bisa. Bulan Muharram besok saja itu. Atau bulan Safar kita melaksanakan puasa Tarwiyah, puasa Arafah. Apa yang dikuasai? Atau misalkan kemarin di 1 bulan itu bulan Ramadan kita ganti dengan bulan yang lain, tapi dia puasa Ramadan, ya nggak bisa. Kan gitu. Maka bagi orang-orang yang berusaha untuk istiqomah menjalankan anjuran sunnah yang dalam ini lebih cenderung kepada puasa Tarwiyah dan Arafah, maka watasilu li sakaratil maut li mautihi, orang tersebut pada saat sakaratul maut dimudahkan
doa kita tuh. Ketika kita merasa menjaga wafiatan berjasa wa ziyadatan ilmi wa barakatan rizki wa barakatan qablal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bisyakaratil maut. Kita diberikan keringanan kemudahan pada saat sakaratul maut. Ya, itu bagi orang yang puasa akan diberikan kemudahan pada saat sakaratul maut, sehingga dia tidak terlalu merasakan dahsyatnya pada saat dicabut nyawa. Bahkan cerita Rasul pada saat dicabut nyawa merasakan sambutan luar biasa, sehingga bertanya kepada malaikat, seperti inikah pada saat dicabut nyawa? Ya Rasul, luar biasa. Maka kata Rasul, kalau memang sakaratul maut seperti ini pentingnya, tidak semua sakaratul maut mengaku limpahkan kepada diri, jangan kepada Allah, karena luar biasa sakit. Maka tentu ada khususnya bagi orang-orang yang menjalankan ibadah-ibadah sunnah, termasuk puasa, maka dengan bahasa watasimu di sakaratul maut, kemudahan pada saat sakaratul maut ini pun bisa kita artikan dalam bentuk berkurangnya rasa sakit pada saat dicabut nyawa oleh malaikat itu. Kita apapun angkat, kita cabut, luar biasa itu pada saat dicabut nyawa. Apalagi dicabut nyawa. Nah itu banyak poin-poin yang bisa dilakukan dengan sebab bisa melaksanakan puasa di bulan Dzulhijjah, khusus di hari Arafah, di hari Tarwiyah dan Arafah. Maka untuk puasa-puasa tersebut, mansoma yaum Arafah, besok nih, siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah di hari Arafah di Dzulhijjah daripada bulan Dzulhijjah, maka Allah Ta'ala lahu, maka Allah akan mencatat kepada orang tersebut siang musiti nasabah, itu satu hari puasa besok. Kalau kita lulus, maka dianggap orang tersebut apa? Melaksanakan puasa selama 6 tahun. Siti nasabah, lalu siang musiti nasabah. Waktu Allah komitin, orang tersebut dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang komitin, orang-orang yang turut, orang-orang yang sudah sholat. Itu diantara fadilah melaksanakan puasa sunnah, Tarwiyah dan Arafah. Tarwiyah tadi sudah kita laksanakan, insya Allah besok kita melaksanakan puasa Arafah yang pahala dan ganjarannya luar biasa. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini, maka kita bisa mendapatkan pahala yang begitu besar dengan bisa ikut melaksanakan puasa sunnah di hari Arafah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.